Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait laporan akhir tugas proyek basis data. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Audi Kirana dengan NIM 3 digit terakhir 011. Saya Pramesha Zafira Rajabi dengan 3 digit NIM terakhir 019. Saya Vini Aularifanda Zafarani dengan 3 digit NIM terakhir 022. Saya Sabila Angelina Innafia dengan digit NIM terakhir 029. Oke, untuk materi pertama adalah normalisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang normalisasi. Di sini data yang belum dinormalisasi ada 6 tabel, yaitu tabel barang, tabel pelanggan, tabel penjualan, tabel supplier, tabel pembelian, dan juga tabel pegawai. Data yang belum dinormalisasi data awal yang masih dicampur tabel dan belum dipisahkan sesuai fungsi masing-masing, seperti informasi dan pembelian dicampur dalam satu tabel. Nama barang, harga, dan supplier ditulis berulang-ulang setiap transaksi. Tidak ada struktur detail sehingga satu transaksi hanya bisa memuat satu barang. Next. Dan ini adalah tabel yang sudah dinormalisasi, yaitu ada 8 tabel. Data yang sudah dinormalisasi adalah data yang sudah dipisah ke dalam tabel-tabel yang sesuai dan memenuhi 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Data dibagi tabel seperti barang, pelanggan, supplier, pegawai. Transaksi dipisah, yaitu penjualan dan detail penjualan, pembelian dan detail pembelian. Tidak ada pengulangan data. Setiap data hanya disimpan di tempat yang semestinya sehingga tidak terjadi redundasi. Ada relasi yang jelas antar tabel menggunakan foreign key. Data menjadi lebih rapi, efisien, dan konsisten. Dan juga terdapat tambahan tabel yaitu detail penjualan dan detail pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRD. Berikut adalah alur bisnis yang tergambar di IRD. Penjualan barang pelanggan datang dan dilayani pegawai. Yang kedua, pegawai membuat transaksi penjualan. Yang ketiga, setiap penjualan berisi beberapa detail penjualan atau item barang. Yang keempat yaitu barang yang dibeli dicatat jumlah dan subtotalnya. Untuk yang B, pembelian barang dari supplier. Toko membeli barang dari supplier dan dicatat di tabel pembelian. Setiap pembelian berisi detail pembelian dan stok barang yang bertambah. Untuk relasinya pelanggan ke penjual, yaitu 1M, 1 ke banyak, yaitu satu pelanggan dalam melakukan banyak transaksi penjualan. Yang kedua, pelanggan ke penjualan, yaitu 1N, atau satu pegawai dapat melayani banyak transaksi penjualan. Yang ketiga, penjual ke detail penjualan. Jenis relasinya yaitu 1N, atau satu transaksi penjualan memiliki banyak item barang. Yang keempat yaitu barang ke detail penjualan, yaitu jenis relasinya yaitu 1N, atau satu barang bisa muncul di banyak detail penjualan. Untuk selanjutnya supplier ke pembelian, yaitu jenis relasinya 1N, atau satu supplier dapat memiliki banyak transaksi pembelian. Untuk yang keenam, pembelian ke detail pembelian. Jenis relasinya 1N,
satu transaksi pembelian memiliki banyak barang. Untuk yang ketujuh, barang ke detail pembelian. Jenis relasinya yaitu 1N atau satu barang dapat dibeli pada banyak transaksi pembelian. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi CDM yang akan dijelaskan oleh selanjutnya. Dan kami persilahkan. Untuk CDM ini menjelaskan bagaimana kegiatan penjualan dan pembelian sebuah toko berjalan. Di dalamnya ada beberapa pihak yang terlibat seperti pelanggan, supplier, dan barang. Pegawai bertugas melayani pelanggan saat membeli barang dan juga melakukan pembelian barang dari supplier. Setiap aktivitas tersebut dicatat supaya kegiatan toko bisa dipantau dengan baik. Pelanggan adalah orang yang membeli barang di toko. Satu pelanggan bisa melakukan pembelian lebih dari satu kali. Setiap pembelian dicatat sebagai transaksi penjualan yang berisi informasi barang apa yang dibeli, berapa jumlahnya, dan berapa total harganya. Barang menjadi penting karena barang inilah yang dijual. Setiap barang memiliki data harga dan jumlah stok. Berkurang saat barang terjual dan akan bertambah ketika toko membeli barang dari supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang untuk toko. Setiap kali toko membeli barang, transaksi tersebut dicatat agar stok barang tetap tersedia dan kegiatan toko berjalan dengan lancar. Supplier kepembelian menyediakan barang untuk transaksi pembelian. Kardinalitasnya, satu supplier dapat memiliki banyak pembelian. Pembelian ke barang. Setiap pembelian memuat barang tertentu. Kardinalitasnya, satu barang bisa dibeli berkali-kali. Pegawai ke pembelian. Pegawai yang melakukan transaksi pembelian. Kardinalitasnya, satu pegawai dapat melakukan banyak pembelian. Pegawai ke penjualan. Pegawai melayani transaksi penjualan. Kardinalitasnya, satu pegawai dapat melayani banyak penjualan. Barang ke penjualan, barang yang dijual ke pelanggan. Kardinalitasnya, satu barang dapat dijual berkali-kali. Pelanggan ke penjualan, setiap penjualan dilakukan oleh satu pelanggan. Kardinalitasnya, satu pelanggan bisa melakukan banyak penjualan. Next. Oke, lalu untuk materi selanjutnya adalah terkait dengan PDM yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PDM, yaitu terdapat query PDM. Saya menggunakan DB diagram dalam pengerjaan PDM tersebut. Ini adalah codingan dari DB diagram tersebut. Dan ini adalah output yang dihasilkan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai query tersebut. Yang pertama yaitu ref transaksi one to many antara pelanggan ke penjualan. Alasannya yaitu karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi penjualan, tapi satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Yang kedua, ref memiliki relasinya yaitu many to many, penjualan ke detail penjualan. Alasannya yaitu karena satu transaksi penjualan dapat berisi banyak barang dan satu barang dapat dijual pada banyak transaksi. Relasi many to many antara penjualan dan barang dipecah melalui tabel detail penjualan, sehingga setiap transaksi penjualan dapat direlasikan dengan beberapa barang dan setiap barang dapat muncul pada berbagai transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu ref menjual. Relasinya yaitu one to many antara barang ke detail penjualan. Alasannya yaitu karena satu jenis barang dapat dijual berkali-kali pada berbagai transaksi, tetapi satu barang detail penjualan hanya merujuk pada satu barang. Dan yang keempat yaitu ref menyuplai one to many.
supplier ke pembelian. Alasannya yaitu karena supplier dapat menjadi pemasok untuk banyak transaksi pembelian, tetapi setiap transaksi pembelian hanya berasal dari satu supplier. Dan yang kelima yaitu ref memiliki many to many, pembelian ke detail pembelian. Alasannya yaitu karena dalam proses pembelian, satu transaksi pembelian dapat mencakup banyak jenis barang, dan satu barang juga dapat dibeli pada banyak transaksi pembelian berbeda. Oleh karena itu, hubungan antara pembelian dan barang bersifat many to many, dan hubungan ini kemudian dipecah melalui tabel detail pembelian sebagai tabel penghubung. Dan yang keenam yaitu ref melayani, relasinya yaitu one to many, pegawai ke penjualan. Alasannya yaitu karena satu pegawai dapat melayani banyak transaksi penjualan, tetapi setiap transaksi hanya dicatat dilayani oleh satu pegawai. Dan yang terakhir yaitu ref dibeli, one to many, barang ke detail pembelian. Alasannya yaitu karena satu jenis barang dapat dibeli berkali-kali pada berbagai transaksi pembelian, tetapi setiap detail pembelian hanya terkait pada satu barang. Untuk outputnya sendiri yaitu terdapat di atas. Ke atas, Kak. Dan ini adalah output yang dihasilkan dari query PDM tersebut. Baik, untuk materi yang terakhir adalah terkait dengan SQL yang harus menyertakan untuk CDL tabel barang sendiri, query-nya itu sebagai berikut dengan hasil outputnya sebagai berikut dan hasil CDL sebagai berikut. Penjelasannya sendiri adalah query ini digunakan untuk membuat tabel barang yang menyimpan informasi mengenai daftar barang yang tersedia. Tabel ini memiliki 4 kolom utama dengan fungsinya masing-masing. Untuk isi dan fungsi kolom tersebut, yang pertama sebagai PK dan digunakan sebagai identitas unik setiap barang. Lalu nama barang yaitu menyimpan nama barang, menyimpan harga barang dalam bentuk, dan stok barang yaitu menyimpan jumlah stok barang yang tersedia. Untuk fungsinya query tersendiri adalah membuat struktur tabel barang di dalam database, menentukan tipe data, lalu memastikan data barang tersimpan secara teratur dan mudah dikelola. Untuk DML tabel barang, hasil query-nya sebagai berikut. Dan ini adalah hasil output-nya. Lalu ini hasil dari DML-nya. Untuk penjelasannya, query ini memasukkan 6 data barang ke dalam tabel dengan fungsi menambahkan data awal ke tabel barang dan mengisi ID, nama, harga, dan stok setiap barang. Lalu berikutnya adalah CDL dari tabel pelanggan dengan query sebagai berikut dan hasil outputnya sebagai berikut. Lalu ini adalah hasil CDL tersebut, dan untuk penjelasannya adalah query ini membuat tabel pelanggan untuk menyimpan data pembeli. Isi dan fungsi kolom tersebut yaitu ID pelanggan sebagai PK, kode unik pelanggan, nama pelanggan yaitu menyimpan nama pelanggan, alamat, menyimpan alamat pelanggan, dan nomor telepon yaitu sebagai telepon. Dan fungsi query tersebut adalah membangun tabel identitas unik pelanggan untuk kebutuhan transaksi. Lalu untuk DML pelanggannya sendiri dengan query-nya seperti ini ya. Lalu ini adalah hasil dan ini adalah hasil DML-nya. Untuk penjelasannya adalah query ini menambahkan 6 data pelanggan. Lalu kita masuk ke CDL tabel pegawai dengan query sebagai berikut.
dan hasil outputnya adalah sebagai berikut. Lalu ini adalah hasil dari CDL tersebut. Dengan penjelasan, ini membuat tabel pegawai untuk menyimpan informasi karyawan yang menangani penjualan. Isi kolom tersebut terdiri dari ID pegawai sebagai PK, ada nama pegawai, dan nomor telepon. Lalu untuk fungsinya menyediakan struktur tabel untuk menyimpan data pegawai. Dan selanjutnya adalah DML dari tabel pegawai dengan query sebagai berikut, dan ini adalah hasil outputnya. Ini perlu Lalu ini adalah hasil dari DML-nya. Dengan penjelasan di sini itu terdapat 6 pegawai yang dimasukkan ya. Ini bisa dibaca sendiri. Lalu selanjutnya adalah CDL dari tabel supplier dengan query sebagai berikut. Ini adalah hasil outputnya, dan ini adalah hasil penjelasannya. Tabel ini menyimpan informasi pemasok barang. Untuk di sini itu ada nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Untuk fungsinya sendiri adalah menyimpan data pemasok barang yang digunakan saat pembelian berlangsung. Lalu kita masuk ke DML tabel supplier. Ini adalah query-nya, dan ini hasil outputnya. Ini hasil dari DML-nya. Di sini itu kita menambahkan 4 supplier. Ini yang ditambahkan. Oke. Lalu kita masuk ke CD dengan query sebagai berikut. Lalu ini ada hasil outputnya. Ini hasil CDL-nya. Untuk penjelasannya, di sini tabelnya itu menyimpan data transaksi penjualan yang terdiri dari ID penjualan sebagai PK, tanggal penjualan, ID pelanggan, dan ID pegawai. Untuk fungsi menyimpan transaksi utama sebagai barang per itemnya. Lalu kita masuk ke DML tabel penjualan dengan query sebagai berikut, dan hasil outputnya adalah ini. Lalu ini adalah hasil dari DML-nya. Jadi di sini itu akan ditambahkan 6 transaksi yang sudah tertera ya di sini. Seperti ini. Lalu kita masuk ke CDL detail penjualan dengan query sebagai berikut. Ini adalah hasil outputnya, dan ini hasil CDL-nya. Di sini tuh berfungsi sebagai menyimpan rincian barang pada tiap transaksi penjualan dengan kolom yang terdiri dari ID detail sebagai PK, ID penjualan itu sebagai FK, ID barang juga sebagai itu harga satuan. Itu adalah harga barang saat dijual, dan subtotal. Itu hasil harga dikali jumlah. Untuk fungsinya sendiri itu adalah menyimpan detail barang dalam transaksi. Selanjutnya ada DML tabel detail penjualan dengan query berikut, dan ini hasil outputnya. Lalu ini adalah hasil dari DML-nya. Untuk penjelasannya itu dia memasukkan data yang akan muncul ya. Ini datanya. Lalu kita masuk ke CDL tabel pembelian. Dan ini query-nya. Lalu ini adalah hasil outputnya. Dan ini hasil dari CDL-nya. Jadi di sini dia tuh menyimpan data transaksi penjualan barang dari supplier yang terdiri dari ID pembelian sebagai PK, tanggal pembelian, dan ID supplier, yaitu relasi ke supplier. Fungsinya adalah menyimpan transaksi pembelian barang. Oke, selanjutnya kita masuk ke DML
tabel pembelian dengan query sebagai berikut. Ini hasil outputnya. Dan ini hasil DML-nya. Ini sama, yaitu sebagai kan isi dari tabel yang akan dibuat ya. Jadi masukkan isinya. Kayak gini. Lalu kita masuk ke CDL tabel dengan query sebagai berikut. Dan ini hasil outputnya. Ini hasil CDL-nya. Untuk penjelasannya, dia menyimpan rincian barang yang dibeli dari supplier. Yang terdiri dari ID detail itu sebagai PK-nya, ID pembelian sebagai FK ke pembelian, dan ID barang ini sebagai FK ke barang. Lalu ada harga beli ke barang, jumlah beli itu adalah jumlah beli barangnya, total harga dari harga beli dikali jumlah. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan rincian barang dalam pembelian. Lalu ini ada DML tabel detail pembelian. Ini hasil query-nya. Dan ini hasil output-nya. Ini hasil DML-nya. Sama, untuk penjelasannya, dia itu fungsi memasukkan isinya ya. Jadi datanya tuh biar ada isinya, dia dimasukin ini. Udah. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Cukup ya? Cukup. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih sudah mendengarkan, melihat, serta menyimak. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum